Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan dan rahmatnya kita masih diberikan nikmat berupa keimanan, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih mampu melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa Ramadan serta amalan-amalan ibadah lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat DKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita sedikit bahwasanya banyak fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang kita saksikan pada saat sekarang ini, baik itu dari lingkungan terdekat kita, baik itu dari keluarga kita, ataupun dari diri kita sendiri. Banyak yang kita saksikan bahwasanya orang selalu terlihat berkeluh kesah, orang selalu terlihat terlalu tergesa-gesa, dan orang selalu terlihat suka marah-marah. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa hal ini merupakan sesuatu hal yang wajar, yaitu hal naluriah alamiah yang wajib kita lakukan pada saat itu. Akan tetapi teman-teman sahabat DKTV yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah seharusnya kita bisa mengontrol emosi-emosi negatif pada saat ini. Akan tetapi bagaimana cara kita mengontrol? Yaitu jawabannya dengan kita bisa bersifat lapang dada. Lantas apa itu sifat lapang dada? Teman-teman DKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada merupakan salah satu sifat terpuji yang kita miliki, yang bisa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlapang dada, kita bisa menjalani kehidupan yang aman, damai, serta tentram dan nyaman. Karena apa, teman-teman semuanya? Karena sifat lapang dada merupakan kombinasi dari 3 sifat. Yang pertama itu sifat sabar, yang kedua itu sifat ikhlas, dan yang ketiga itu sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Qur'annya, surat Thaha ayat 25 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Teman-teman dan sahabat DKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu doa Nabi Musa yang diminta kepada Allah ketika Nabi Musa akan menghadapi Raja Fir'aun. Sebagaimana di dalam Quran surat Thaha tadi, qala rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku, ya Rabbku, tolong berikan kelapangan dadaku untukku, wa yassir li amri, dan lancarkanlah urusanku, yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Lantas kenapa Nabi Musa meminta agar memiliki sifat berlapang dada? Kenapa Nabi Musa tidak meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku pasukan yang kuat untuk menghadapi kejamnya Raja Fir'aun. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa menghadapi Fir'aun. Akan tetapi yang Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kelapangan dadaku untukku. Karena dengan apa teman-teman semuanya? Karena dengan berlapang dada itu bisa menjadikan kita penuh dengan kesabaran. Hati yang lapang adalah hati yang penuh dengan kesabaran. Hati yang lapang adalah hati yang pemaaf. Hati yang lapang adalah hati yang berbahagia. Hati yang lapang adalah hati yang tegar dan kuat di atas kebenaran.
Dan hati yang lapang adalah hati yang tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dengan dia diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, maka Allah ingin dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Sama halnya seperti teman-teman, kalau kita analogikan seperti pembuatan pedang. Ketika pedang itu ingin menjadi lebih kuat, ketika pedang itu ingin menjadi lebih tajam, maka pedang itu harus dipukul dahulu. Pedang itu harus ditempa dahulu. Pedang itu harus dipotong dan harus dibakar terlebih dahulu. Sama halnya dengan manusia. Ketika manusia ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, maka dia harus diberikan cobaan. Dia harus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci kita dalam menjalani kehidupan agar kita bisa berlapang dada, agar kita bisa menerima semua cobaan yang diberikan oleh Allah, maka kita harus bisa berlapang dada. Lalu bagaimana cara kita agar bisa berlapang dada? Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk bisa kita menerima sifat lapang dada. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu memurnikan tauhid. Apa itu memurnikan tauhid? Memurnikan tauhid ialah membersihkan segala diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik yang menyekutukan Allah. Lantas cara yang kedua yang dapat kita lakukan ialah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah? Karena ketika kita tidak memiliki pedoman hidup, maka kita akan terombang-ambing. Sama seperti halnya ketika kita di lautan, ketika kita tidak memiliki perahu dan sampan, maka kita akan terombang-ambing di dalam lautan. Lalu cara yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara kita cinta kepada Allah atau zuhud kepada Allah. Teman-teman semuanya tahu bahwasanya ketika kita cinta terhadap manusia, ketika kita cinta terhadap suatu barang, ketika kita cinta terhadap suatu harta kekayaan yang kita miliki, maka otomatis di dalam diri kita akan selalu ingin menjaga harta tersebut, selalu ingin menuruti apa kemauan yang dituruti oleh pasangan kita. Maka sama halnya seperti itu, ketika kita cinta kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan kepada kita, Allah larang kepada kita, akan kita ikuti dan akan kita laksanakan perintahnya. Lalu cara yang keempat yang dapat kita laksanakan agar kita bisa berlapang dada, yaitu kita dengan cara berbekal ilmu syariat. Apa itu berbekal ilmu syariat? Sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang dimana arti penggalan terakhir yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka dari itu ketika kita berbekal ilmu syariat, ketika kita mampu dan mau menjalani kehidupan kita dengan cara menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita di antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Lantas cara yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita memiliki sifat lapang dada yaitu dengan cara kita senantiasa bertobat kepada Allah. Teman-teman sahabat DKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah itu maha suci dan fitrah dari manusia yaitu fitrah kesucian. Maka dari itu ketika kita ingin bertemu kepada Allah, ketika kita ingin kembali kepada Allah, dan ketika kita ingin berjumpa kepada Allah, maka sucikan terlebih dahulu hati kita. Sucikan terlebih dahulu diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Maka dari itu ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, maka akan dengan mudah kita bertemu dan akan dengan mudah kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman sahabat DKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat kita ambil pada sore hari ini yaitu bagaimana cara kunci kita menjalani kehidupan yang aman, damai, tentram dan nyaman, yaitu dengan kita memiliki sifat lapang dada. Karena apa teman-teman semuanya? Dengan tadi yang saya katakan bahwasanya sifat lapang dada merupakan kombinasi dari 3 sifat, yaitu sabar, ikhlas, dan tawakal. Ketika kita memiliki sifat ini di dalam diri kita, maka berapapun ujian dan cobaan yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, maka akan dengan mudah kita menerimanya dengan sabar dan akan mudah kita menerimanya dengan ikhlas. Karena analoginya seperti ini teman-teman semuanya, bahwa ketika kita ada masa 10 orang, lalu kita memasuki ruangan yang berkapasitaskan 20 orang, maka 10 orang yang masuk tadi ke dalam 20 ke dalam ruangan yang berisikan 20, maka hati yang kita alami tersebut maka masih akan terasa lapang.
Akan tetapi halnya teman-teman, ketika kita bermasakan 10 orang dan kita memasuki ruangan yang hanya berkapasitaskan 5 orang, maka hati kita akan terasa menjadi sempit. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Semoga teman-teman dan sahabat DKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengambil ibrah dan pelajarannya dari kajian kita pada sore hari ini, yaitu dengan berlapang dada kita bisa menjalani kehidupan yang aman, damai, tentram, dan nyaman. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.